58 juta penduduk Indonesia menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai aktivitas kesehariannya. Masih ingat tentang video terakhir dan thread Twitter terakhir yang aku share tentang anomali pada aplikasi Peduli Lindungi? Diskusinya cukup variatif, karena ada beberapa orang yang menganggap tracker tersebut adalah normal. Spesifik pada video ini, aku ingin share ke kalian kenapa lebih detail sebut tersebut sebagai untrusted tracker atau tracker yang tidak dipercaya. Dan aku juga menemukan beberapa cara bagaimana kita masih bisa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi tanpa harus data kita tertrack ke untrusted tracker tersebut. So, keep watching. Pada umumnya, tracker yang dipasang pada aplikasi itu normal. Karena tracker tersebut sangat membantu developer dan pengembang aplikasi untuk melihat sifat daripada user. Dari kenapa dia keluar dari halaman tersebut, kenapa dia lambat mengakses sebuah halaman, dan juga kenapa halaman yang kamu akses juga tidak bisa diakses. Yang jadi masalah, pada aplikasi Peduli Lindungi, aktivitas untrusted tracker yang aku sebut, tracker tersebut mengirimkan data yang bersifat privasi. Well, itu pemerintah kan, dan kita harus memberikan data kita ke pemerintah. Cuman yang jadi masalah, kenapa saya sebut untrust, itu karena website track.analytic.tracks itu tidak mendefinisikan salah satu vendor. Bahkan pada saat kita ngebuka analytic.tracks, nggak ada apa-apa. Nggak ada. Bagaimana kamu bisa percaya sebuah toko kalau misal tokonya itu blank, tidak mendefinisikan sesuatu, dan kamu akan memberikan data KTP kamu ke mereka? Di sisi lain juga, Peduli Lindungi ini mempunyai domain pedulilindungi.id. Kenapa nggak pasang di sini? Kenapa nggak pasang trackernya di sini? Kenapa pasang trackernya di track.analytic.tracks? Kalau emang API-nya dipasang di domain ini, kenapa tracknya dipasang di domain lain? Jadi, yang membuat aktivitas ini anomali adalah yang pertama, dia membuat table SQLite yang tidak menjelaskan apapun. Table name-nya seperti ini, field name-nya juga seperti ini. Yang lebih aneh, kedua, datanya di-encode ke base 64. Biar apa? Yang ketiga, datanya dikirim ke domain track.analytic.tracks yang bahkan websitenya pun tidak mendeskripsikan apapun. Mungkin ini data internal atau tools internal. Tapi, jika tools internal tidak mendeskripsikan sesuatu, kenapa harus kita percayai? Cuman itu aja, kenapa aku memberikan kesimpulan kalau misal salah satu aktivitas tersebut adalah untrusted. Kita move on ke gimana caranya supaya data kita tuh nggak kekirim ke domain tersebut. Aku ada tools powerful, cuman sayangnya nggak ada di Play Store dan cuman ada di Android. Namanya DNS66 dan itu ada di GitHub, bisa kalian download. Cuman installnya kita harus unknown source dulu karena manual install dari file APK. Yang unik dari tools ini, traffic yang kita daftarkan, domainnya, itu bisa nggak akan ngirim apapun. Akan dianggap kasarnya diblok lah. Bagaimana toolsnya berfungsi? Technically, dia memanfaatkan file /etc.host. Jadi kita tuh istilahnya tambahin record ke situ, tapi yang awalnya domain ini dikirimin ke sini, kita akan lempar domain ini ke tidak manapun. Antah berantah. So, mungkin kalian bisa lihat demonya ya, dan aku pun berhasil mencoba, dan datanya juga nggak kekirim. Syukur aku masih bisa pakai aplikasi Peduli Lindungi tanpa khawatir lagi. Solusi yang barusan aku share, itu mungkin salah satu
bagian kecil dari hal yang besar. Karena kan waktu lagi rame-ramenya Peduli Lindungi, kalian lihat ada berita yang mengabarkan kalau misal aplikasi Peduli Lindungi ini diharapkan menjadi super app di Indonesia yang digunakan oleh semua penduduk Indonesia, dari pembayaran ataupun dan lain-lain. Kalian lihat dari analisis yang sempat aku share, dan aku juga share di repository Big Brother Test, dan juga mungkin aku bakal share juga di Twitter menjadi sebuah thread. Dan aku cukup terbantu jika kalian membuat analisis aplikasi lainnya yang mungkin kalian rasa aneh. Mungkin salah satunya pinjol ilegal. Mungkin tinggal bikin PR di GitHub aku, dan bisa kita publish untuk memberikan awareness kepada publik. Dengan adanya beberapa wacana super app seperti ini, aku nggak akan berhenti melakukan analisis seperti ini. Aku juga bakal publish semua di internet. Aku bakal archive supaya semuanya ini akan tersebar kemana-mana. Aku akan mencoba analisis jika ada pelanggaran pada data privasi. So, that's it from me. Thank you.